Hari ini saya mendapatkan satu video yang sangat menggelitik ya teman-teman, yang dimana ada satu postingan. Postingan ini bukan baru-baru ini dan judulnya yang selalu membodoh-bodohkan. Dan ingat, di sini ada beberapa poin yang saya ingin bahas ketika melihat postingan ini. Saya entah kenapa ketika menonton video ini berpikir orang ini hanya ingin mencari-cari saja satu titik. Bukan cuma orang ini, tapi ada banyak orang yang sejenis dengan orang seperti ini, beraliran aswaja. Mereka ketika tidak memiliki dalil untuk membantah argumen dari orang-orang salafi, yang mereka lakukan adalah memberikan kalimat-kalimat cacian, makian, hinaan. Saya sangat heran ketika mendapatkan judulnya seperti itu. Karena apa? Karena memberikan fatwa yang sejatinya aneh ya, bagi orang-orang awam aneh teman-teman, lalu dicap bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata setelah saya simak, yang buat postingan lah yang super bodoh. Biar kita sama-sama tahu sebenarnya postingannya seperti apa dan apa yang dibahas. Kenapa sampai diberikan judul Ustadz Khalid bodoh seperti ini. Coba langsung ke video. Boleh makan bangkai kecuali hewan air, udang, semua di air, ikan, segala macam yang di air halal bangkainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ya, tentang air, boleh makan bangkai kecuali hewan air, udang, semua di air, ikan, segala macam yang di air halal bangkainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ya, tentang air yang laut dan sungai, airnya suci, bangkainya halal. Nggak masalah. Semua yang di air, dasarnya memang hewan air, tapi bukan hewan daratnya. Jangan burung menikmati di atas air, itu nggak boleh. Ya gitu. Contoh ya, kambing tenggelam, oh di atas air nggak apa-apa, nggak boleh. Emang dasarnya hewan air. Boleh ikan paus, ikan hiu, ibu boleh makan semua, halal, nggak masalah. Jadi temanya di sini adalah membahas tentang makanan-makanan halal dan haram. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang menjadikan awalnya hewan itu halal lalu jadi haram. Yang haram mungkin bisa jadi halal juga nanti karena urgensi, ya, sesuatu yang darurat. Penting selama dia hewan air halal. Kalau kodok itu khilaf di antara ulama. Kalau Imam Malik rahimahullah mengatakan tidak boleh. Ya, bukan masalah geli. Loh iya, karena kalau geli atau jijik itu tergantung pandangan orang, ya kan? Seperti misalnya di beberapa wilayah kita di Indonesia ini bekicot itu kan halal, orang makan karena dianggap biasa saja bagi dia. Nah selama memang dia tidak bertaring, ya kan? Dia tidak mencengkram, tidak menyerang dengan pelatuknya, itu maka halal kalau hewan darat kan. Nah, jadi kalau bertaring apa segalanya tidak boleh. Jadi kalau jijik tidak boleh jadi patokan. Nah kalau kodok itu masih khilaf di antara ulama tentang masalah dia hidup di daerah mana, di air atau di darat. Kalau emang, ya. Jadi kalau dia hidupnya di darat, gitu kan, maka kembali kepada kondisi masyarakat setempat. Ya. Kalau Imam Malik rahimahullah memang mengatakan, Allah alam, setahu saya begitu ya, pernah saya temukan pendapatnya, itu dikatakan kalau kodok masuk dalam hewan yang menjijikkan. Kalau orang menganggap itu menjijikkan satu kaum, maka mereka tidak boleh makan, gitu kan. Bentar, saya jelasin. Pendapat ya, ini hanya berbicara tentang suatu pendapat yang dimana kalau kita menyaksikan beberapa pendapatnya bahwa kadal gurun itu juga hewan yang menjijikkan tapi dimakan, ada yang memakannya. Jadi pendapat-pendapat itu memang berbeda-beda teman-teman, tapi kita mengikuti pendapat yang terkuat. Kalau ada pendapat terkuat ya itu yang kita ikuti, bukan taklid buta. Kan biasanya ada orang yang menyatakan ketika kita bermazhab kepada Syafi'i, ketika kita bermazhab Syafi'i kita menolak pendapat yang lain. Nah itu yang salah. Ketika kita bermazhab kepada Maliki, kalau prinsip orang-orang Salafi, mereka beragama bukan mengikuti salah satu dari keempat imam mazhab, tapi seluruh mazhab itu diikuti. Apa yang diikuti? Pendapatnya yang terkuat. Ketika pendapatnya lemah ditinggalkan. Karena apa? Ketika pendapat terkuat ditimbang lagi dengan pernyataan atau tanggapan para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW, maka itulah yang menjadi pegangan orang-orang Salafi. Entah mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, bahkan pendapat dari Imam Hanafi ada yang tidak dibenarkan oleh orang-orang Salafi karena menyelisihi 3 ulama yang lain atau ketiga imam mazhab yang lain. Dan begitu pun juga dengan pendapat Imam Syafi'i, ada yang ditinggalkan karena apa? Tidak sesuai dengan ijma. Ada teman-teman. Dan Imam Syafi'i juga legowo,
Apabila ada pendapatku yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka buang, tinggalkan, lemparkan ke dinding. Gitu kata Imam Syafi'i. Oh enggak, kalau di Indonesia haram ikut pendapat Imam Maliki, kata Kiai Idrus Ramli itu ya. Haram ikut mazhab di luar Syafi'i, begitu katanya. Ya Allah, ini pengajaran taklid namanya. Ya, buta, tuli juga, gak mau mendengar, gak mau melihat apa pendapat terkuat di luar pendapatnya. Kalau memang seperti itu Pak Idrus, kenapa pendapat Al-Imam Syafi'i tidak diindahkan? Bagi perempuan-perempuan muslimah, wajib seluruh wajah, seluruh tangannya itu aurat, ditutup, pakai niqab. Kenapa gak pakai kalian, gak ngajarin? Banyak juga dari kalangan kalian, dari kalangan aswaja terkhusus, yang dimana Al-Imam Syafi'i haram mutlak musik, tapi masih musikan di acara-acara keagamaan, musikan, maulid musik, sampai-sampai menyatakan asy'ara surah pemusik. Sontoloyo lah, mengaku paling getol pengikut Imam Syafi'i, tapi pendapatnya seperti itu. Pokoknya sesuai hawa nafsu diikuti, gak sesuai terserah. Lanjut dulu. Bentar. Jadi kalau dia hidup di air, maka umumnya halal langsung, spontan. Ya. Karena memang hewan air. Sekarang ini ada fatwa Lajnah Daimah, fatwa terakhir dari kerajaan Saudi, ulama-ulama di sana itu, semua yang memang hidupnya di air halal, termasuk buaya. Buaya. Ya, jadi ternyata fatwa terakhir itu mengatakan buaya itu halal. Ya. Karena buaya, sebentar. Ini bedanya pengen ibu-ibu sama bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak dengerin sampai akhir, baru bertanya. Ibu-ibu baru saya jelaskan satu kalimat sudah langsung. Itu bukan kritis, Bu. Tapi buru-buru. Kritis itu berarti ngambil dulu semua informasi, nah baru dikritik mana yang kira-kira butuh. Kalau belum selesai dipotong itu. Bukan kritis. Baik, jadi fatwa terakhir itu karena dianggap setelah disurvei buaya ternyata memang di air terus. Yeah. Dia cuma keluar untuk jemur badannya, gitu kan? Tapi memang dia di air, dia malah lebih mudah menyerang buaya itu di air daripada di darat. Makanya dikatakan dianggap dia hewan air. Masalah dia bertaring nggak ada urusan, karena sama hewan yang bertaring pun di air tidak berlaku. Semua boleh, betul. Gitu kan? Jadi semua yang hidupnya di air ya. Betul. Jadi seperti itu ternyata ya teman-teman. Yang dimana sampai dinyatakan Ustadz Khalid ini sesat bodoh karena menyatakan buaya itu halal. Sedangkan saya sudah menyimak-nyimak ya dari beberapa pendapat. Bukan cuma dari Ustadz Khalid, dari Buya Yahya, dari Ustadz Abdul Somad pun sedemikian. Daging buaya itu ada yang membolehkan, bukan pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah. Orang benci sekarang itu sikapnya buta, tidak melihat, tidak mendengar apa yang disampaikan. Bahwa yang apa disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah ada pendapat dari ulama, bukan pendapat Ustaz Khalid Basalamah sendiri. Tiba-tiba yang dinyatakan Ustaz Khalid tidak punya argumen, lalu bikin statement sesat bodoh. Harusnya Anda itu sebelum memposting bikin argumen dulu, riset dulu. Sama seperti saya ketika membuat salah satu video di YouTube saya ini, sebelum saya membuatnya saya riset dulu. Bener gak seperti ini? Bagaimana bantahannya? Apabila ada hadis yang disampaikan oleh penebar syubhat, saya cari dulu takhrijnya. Saya hubungi tim saya, bagaimana nih takhrij hadisnya? Bagaimana ini cara membantah? Baru setelah saya mendapatkan argumen-argumennya, saya buat videonya. Oh enggak, kalau mereka langsung dicap bodoh, sesat, sontoloyo. Kalian itu yang ya Allah, hobi sekali. Apa namanya itu? Melanggar pendapat-pendapat dari imam mazhabnya, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai bacaan Al-Quran itu kepada mayit. Oh, kalian getol di kuburan sampai bikin tenda ngaji di kuburan. Dilarang sama Imam Syafi'i, dikerjakan sama kalian. Imam Syafi'i melarang musik. Oh, kalian getol. Bahkan di atas kuburan musik-musikan. Ada videonya pernah saya bahas, tinggal kalian cari. Musikan di atas kuburan. Siapa kalau kalian bukan pengikut paling getolnya Al-Imam Syafi'i? Terus yang ketiga, niqab, menggunakan cadar. Ini Al-Imam Syafi'i menyatakan wajib hukumnya. Tapi ada kebanyakan dari kalian tidak mengindahkan ini. Paling getol mengikuti Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i banyak yang tidak diikuti. Apa itu namanya? Apa bukan sontoloyo? Ketika ada Ustadz Salafi menyatakan ada pendapat dari ulama yang menyatakan semua hewan di air termasuk buaya itu tidak haram. Oh, dia mengatakan bodoh. Kelihatan kalau kalian itu tidak baca dulu, tidak riset dulu. Sok buat judul buat ini gila ya. Ini yang disebut zaman gila. Ketika ada pendapat yang seperti ini dinyatakan hal-hal yang aneh-aneh.